Kalau kita ngomongin soal transisi untuk kendaraan listrik begitu ya, yang digembar-gemborkan pemerintah, khususnya nomor satu di Indonesia Bapak Jokowi begitu ya. Ini sebenarnya perspektif Anda dalam melihat tahun 2023 ini terutama bagi industri kendaraan listrik seperti apa? Ya, kalau saya melihat Inpres nomor 7 2022 itu sebagai pemicu dan pemacu ya. Sebagai pemicu itu bagi masyarakat yang akan bertransformasi, dia terpicu karena ada insentif ya. Tuh. Sebagai pemacu bagi para industri, karena dengan adanya kebijakan ini maka dia harus menyiapkan diri dengan cepat, karena ini kesempatan. Tuh. Jadi kalau saya melihat Inpres ini betul-betul sebuah upaya pemerintah yang sungguh-sungguh ingin mendorong, ya. Yang kedua, Inpres ini lebih ke arah lingkungan penggunaan mobil dinas dan perorangan dinas di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga TNI Polri. Dengan demikian maka yang perlu dipikirkan adalah antara supply and demand. Ya, satu sisi kalau itu nanti berjalan secara masif dan anggarannya tersiapkan, jangan sampai industri juga tidak siap untuk menyambut itu. Nanti kita banyak import lagi kan begitu. Nah inilah sesuatu yang perlu diseimbangkan. Makanya tadi saya katakan ini sebagai pemicu dan pemacu. Pemicu dan pemacu. Yes. Baik. Ini kalau misalkan yang tadi Anda sebutkan begitu ya, ini artinya memang ada banyak tantangan sebenarnya untuk langkah pemerintah untuk bertransmisi ke kendaraan listrik begitu ya. Tapi sebenarnya ada tantangan lain nggak sih yang sebenarnya memang bisa saja menghadang industri otomotif tahun ini, dan sebenarnya apa sih yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk bisa melewati tantangan-tantangan itu untuk mewujudkan begitu yang transmisi ke kendaraan listrik? Ya, tantangan yang pertama dari dunia perbankan belum menyambut ini dengan respon cepat ya. Karena buktinya belum banyak memberikan pinjaman ya kepada siapa yang akan membeli mobil listrik. Itu yang pertama. Dari sisi finance. Yang kedua dari sisi ekosistemnya. Ekosistem dari mobil listrik ini perlu juga segera dibenahin. Karena persoalan antara SPKLU dengan ketersediaan motor, khususnya motor, ya, itu bagaikan ayam sama telur. Orang investor mau membangun SPKLU, ntar kalau perkembangan motornya nggak semasif yang kita pikirkan, saya rugi dong menanamkan sejumlah uang untuk membangun charging station. Tuh. Nah, orang mau beli motor juga bertanya lagi, jangan-jangan ntar saya beli motor tapi charging station belum ada. Nah ini persoalan ayam dengan telur. Untuk itu harus segera perlu dipikirkan, dipecahkan dengan baik. Dan ini upaya pemerintah menuju ke sana sudah cukup kelihatan ya. Bagaimana PLN bergerak, Pertamina juga bergerak, pihak swasta juga mulai bergerak begitu. Artinya memang ini pemerintah memang fokus untuk mempersiapkan ekosistem itu sendiri begitu ya, agar memang sesuai jalur begitu ya, dan memang yang memang sebenarnya juga dipikirkan oleh konsumen yang memang tertarik begitu ya, dan akan bertransmisi ke kendaraan listrik tentunya begitu ya. Dan itu pemerintah sendiri seperti apa sih sebenarnya fokusnya untuk meyakinkan begitu ya, kalau kita pemerintah Indonesia ini memang sudah ready dan siap dan meyakinkan konsumen untuk yuk kita beralih ke kendaraan listrik. Ya. Yang kedua dari melengkapi ekosistem itu, pemerintah menginginkan bahwa ini sebuah momentum. Harus disambut oleh semua pihak, industri dalam negeri harus menyambut ini dengan baik. Untuk itu maka seperti kebutuhan dari mobil listrik itu kan baterai ya. Nah, baterai ini untuk secepatnya bisa dibangun di dalam negeri, dan pemerintah sudah menuju ke sana. Ada IBC ya, itu diantaranya industri baterai Indonesia yang disiapkan untuk menyongsong situasi itu. Berikutnya yang kedua, dinamo.
dinamo motor. Dinamo motor ini kita masih import gitu. Untuk itu perlu dibangun industri dalam negeri. Agar apa? Lokal konten yang diinginkan oleh presiden itu betul-betul segera terpenuhi. Gitu. Yang ketiga masalah controller. Mestinya nggak terlalu sulit bagi dunia riset dan perguruan tinggi ya untuk menyiapkan itu. Jadi kalau 3 komponen utama ini terpenuhi, maka sesungguhnya kita dengan mudah bisa membuat mobil listrik di Indonesia atau kendaraan listrik di Indonesia. Kendaraan listrik di Indonesia.